Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat tuntunan perlindungannya kita bisa pertemukan dalam diskusi daring ini. Dan pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang perbandingan kurikulum dari kurikulum KTSP atau tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 2013 untuk memenuhi mata kuliah pengkajian kurikulum. Terkait dengan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 tentunya ada perbandingan yang mana konsep penilaiannya itu kalau KTSP itu mencakup 3 komponen, yaitu standar kompetensi, dan itu dari pusat, penilaiannya dari pusat, yang kemudian kompetensi dasar, penilaiannya pula dari pusat, dan silabus serta penilaian itu berdasarkan penilaian guru. Sementara kurikulum 2013 itu tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, saya kira singkat untuk komponen penilaiannya. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan tanggapan, kritik, atau saran terkait dengan perbandingan kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Jadi teman-teman berikan argumentasi kalian tentang perbandingan kurikulum terkait dengan kerangka dasar dari kurikulum. Dari teman siapa yang mau duluan? Teman Vera mungkin bisa menambahkan tentang perbandingan kurikulum dari kurikulum KTSP dengan kurikulum K13. Dari segi mana mengenai kerangka dasarnya mungkin teman Vera bisa saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih teman Jessica untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan perbedaannya, saya bacakan dulu kerangka dasar dari yang pertama, kerangka dasar dari KTSP itu 1, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Lalu yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Lalu yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Lalu yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya rasa teman-teman juga sudah baca di materi yang telah Ibu kirim tadi. Jadi yang saya baca itu secara singkatnya saja. Jadi dia punya pokok utama atau intinya saja. Lalu kerangka dasar, lalu yang kedua nih kerangka dasar K13 kurikulum 2013. Kerangka dasar di kurikulum 2013 ini dia lebih ke berisi tentang landasan. Yang pertama landasan filosofis, lalu yang kedua landasan teoritis, yang ketiga landasan yuridis, yang keempat landasan empiris. Sedikit saya jelaskan, yang pertama landasan filosofis. Di sini landasan filosofis itu terdapat beberapa, dia punya isi dalamnya. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Lalu yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Lalu yang ketiga, pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Lalu yang keempat, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dan masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Lalu yang kedua, landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Jadi di dalam landasan teoritis ini dia lebih ke pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Lalu yang ketiga, landasan yuridis.
Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Jadi di landasan yuridis ini dia lebih ke hukum-hukum yang ada, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga ada juga peraturan lainnya. Lalu yang keempat, landasan empiris, yaitu isinya dalamnya perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayangan resesi dunia. Jadi dia lebih ke menjelaskan tentang perekonomian Indonesia. Dari kerangka dasar kurikulum 2013 dan kerangka dasar KTSP tadi, di sini perbedaannya menurut saya yaitu secara garis besarnya perbedaannya itu yang pertama, di KTSP tadi, di dalam kerangka dasar KTSP-nya dia lebih mengarah ke lebih dulu mengelompokkan mata pelajaran untuk diterapkan atau dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi dari sekian mata pelajaran yang diterapkan tadi seperti kelompok mata pelajaran agama, terus kewarganegaraan, terus mata pelajaran ilmu pengetahuan. Dari sekiannya mata pelajaran itu tadi dikelompokkan untuk membentuk dari situ untuk membentuk pengetahuan, sikap, keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi dari mata pelajaran baru ke mahasiswa. Dari itu mahasiswa siswa dapat belajar dengan mata pelajaran yang sudah diterapkan itu. Lalu yang kedua, ini tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Di sini kerangka dasar kurikulum 2013 dia lebih ke berisi tentang landasan-landasan di mana landasan tersebut lebih diarahkan pada ketentuan kurikulum dan ketentuan hukum. Jadi dia lebih ke kurikulum secara umum, baru turun ke dari guru ke siswa-siswinya begitu. Lalu ketentuan hukum. Jadi seperti di landasan yuridis tadi, landasan empiris dia lebih ke hukum perundang-undangan negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga landasan empirisnya tadi dia lebih ke perekonomian Indonesia, menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jadi itu saja dari saya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih teman Vera. Itu merupakan beberapa perbandingan yang dapat teman Vera sampaikan, mulai dari perbandingan KTSP hingga ke kurikulum 2013. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau memberikan perbandingan menurut pendapat teman-teman sesuai referensi yang teman-teman dapat, ataupun pemikiran-pemikiran dari teman-teman sendiri terkait dengan perbandingan kurikulum. Dari teman Maria Asrianti, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kita sudah membaca materi yang diberikan pada buku mata kuliah. Kita sudah membahas dan membaca sendiri bahwa kurikulum KTSP yang pertama itu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani. Pada kurikulum K13, ada 4 landasan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum K13. Yang pertama itu landasan yuridis, landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan empiris. Masuk pada perbandingan kurikulum KTSP 2006 dan K13. Pada kurikulum 2013
Yang pertama, ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru, yaitu pada landasan yuridis. Adapun komponen dokumen kurikulum yang harus diubah yaitu berkenaan dengan standar penilaian. Perubahan dalam salah satu komponen yang akan mengubah desain dokumen kurikulum dan penambahan mengandung makna pengembangan kurikulum baru. Pada landasan filosofis, demi terwujudnya kurikulum K13 yang berkarakter pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini dan kehidupan bangsa di masa mendatang, maka kemampuan yang harus dimiliki peserta didik yaitu mengarah pada aspek kehidupan yang mencerminkan karakter bangsa, masa kini dan masa yang akan datang, sehingga konten pendidikan yang dikembangkan kurikulum tidak berupa prestasi besar bangsa di masa lalu semata, tetapi juga hal yang berkembang pada masa kini dan yang berkelanjutan ke masa mendatang. Yang berikut pada landasan teoritis, yaitu kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal untuk suatu jenjang pendidikan. Sedangkan untuk kompetensi yang merupakan kemampuan seorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat, landasan empiris, yaitu lebih mengedepankan proses totalitas pengalaman peserta didik di satu jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam sebuah rencana. Pada kurikulum 2016, yang pertama, berpedoman pada mata pelajaran agama Katolik yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Di sini juga lebih mengedepankan etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dalam sebuah pendidikan. Yang kedua, yaitu pada mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian lebih mengedepankan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dibagi menjadi beberapa jenjang yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk jenjang SD, yaitu mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan. Jenjang SMP, memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan serta berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Untuk jenjang SMA, memudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Dan untuk jenjang SMK, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membentuk kompetensi. Yang keempat, mata pelajaran estetika dibentuk dengan tujuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Dan yang kelima, mata pelajaran jasmani dan olahraga kesehatan dibentuk agar peserta didik diajarkan cara hidup sehat, meningkatkan potensi fisik, serta membudayakan sportivitas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Maria. Cukup rinci sekali karena dalam penjelasannya perbandingan disesuaikan dengan karakter-karakter dari komponen-komponen tersebut. Baik, mungkin dari teman yang lain masih ada, dari teman Nur. Mari kita dengar perbandingan dari teman Nur. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini langsung saja karena dari materi yang Ibu telah berikan, itu teman-teman telah merincinya dengan sangat jelas. Di sini saya hanya ingin menambahkan tentang perbandingan kurikulum 2013 dan KTSP pada jenjang mata pelajaran, yang dimana perbedaannya bisa dilihat dari mata pelajaran. Jika di KTSP, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula.
dan berjumlah 11 mata pelajaran. Sedangkan di K13, setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini, siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan menciptakan. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Yang berikutnya yaitu mengenai penilaian. Pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum, penerusannya penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi siswa, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Sedangkan pada penjurusan, untuk penjurusan jika di KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 11. Pada kurikulum 2013, tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Sejumlah mata pelajaran wajib peminatan, antara minat dan kedalaman minat harus dihatamkan oleh para siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Nur. Yang berikut kita beralih ke teman Ana Swenbala. Ana Swenbala, silahkan perbandingan kurikulum KTSP 2006 dan dan kurikulum 2013 menurut Ana. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan langsung saja ke kerangka dasar perbandingan KTSP dan kurikulum 2013. Nah, di sini KTSP itu berbicara tentang standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006 telah ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan dan implementasi. Sedangkan kurikulum 2013 itu berbicara tentang standar kompetensi lulusan ditentukan lebih dahulu melalui Permendiknas nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi atau lebih menekankan mengembangkan kompetensi siswa. Mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ana. Dan yang terakhir kita dengar pendapat dari teman Alfredo. Teman Alfredo, silahkan, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan menerangkan kerangka dasar atau ini KTSP 2013 dan kurikulum. Baik, saya akan menerangkan KTSP dan perbandingan KTSP dan kurikulum 2013. Baik, kalau menurut saya KTSP 2013 itu lebih mengedepankan pada keterampilan dan sikap. Sedangkan KTSP itu lebih mengembangkan pada
Baik, bisa ulang kok? Bisa, mau memperbaiki silahkan. Oke, baik. Baik, dari saya perbandingan dari berdasarkan KTSP 2000 KTSP dan kurikulum 2013 yaitu tentang sikap dan pengetahuan. Dalam segi proses pembelajaran pada KTSP biasanya diterapkan pada kelas 3 SD, sedangkan kurikulum 2013 biasa diterapkan di kelas 6 SD. Untuk jurusannya pada KTSP, siswa SMA bisa memiliki jurusan sekolah sejak kelas 3. Sedangkan pada kurikulum 2013 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih teman Alfred. Pernyataan dari teman-teman semua, saya kira perbandingan secara garis besar itu sama antara KTSP dan juga kurikulum 2013. Namun dari penyampaian teman-teman dari pembicara pertama hingga pembicara terakhir, itu dengan pemilihan bahasa kata-kata yang berbeda, sehingga muncul beberapa perbandingan yang saya kira tidak sama. Dan untuk itu mungkin dari teman-teman sampai di sini ada yang mau bertanya atau memberi kritik tentang perbandingan kurikulum ini? Pertama, ada yang mau bertanya? Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya mau bertanya. Oh, ya, silakan teman Alfredo. Saya mau bertanya tentang tentang KTSP 2000 KTSP dengan kurikulum 2013 yang mana di dalamnya tuh menyangkut ekstrakurikuler. Ya. Baik di dalam ekstrakurikuler itu, kenapa di KTSP 2000 di dalam KTSP tidak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mengapa sehingga di KTSP tidak dianjurkan untuk mengikuti pramuka? Iya. Oke. Jadi teman-teman ada yang mau menjawab? Kalau menurut teman Alfredo, pramuka waktu zamannya KTSP itu tidak diwajibkan ya? Atau tidak sekiranya tidak diwajibkan untuk mengikuti pramuka? Mungkin dari pendapat teman-teman ada yang mau kasih alasan mengapa sehingga pada masa KTSP itu ekstrakurikuler atau pembelajaran di luar sekolah, yaitu pramuka, itu tidak dianjurkan untuk wajib. Wajib setiap siswa harus mengikuti. Kalau dari sini saya punya satu pertanyaan lagi, apakah di kurikulum 2013 itu diwajibkan? Dari teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Baik. Dari saya.
Dari Oh ya, silahkan teman Vera. Duluan. Dari teman Vera dulu. Silahkan teman Vera. Maria. Oke, baik. Terima kasih Jessica dan terima kasih juga untuk teman Alfredo yang sudah bertanya. Di sini saya hanya mencoba menyampaikan saya punya pemikiran pendapat. Jadi menurut saya kenapa tidak diwajibkan? Karena memang itu ketentuan dari kurikulum. Ketentuan dari kurikulumnya itu mungkin tidak tidak adanya itu pramuka ekstrakurikuler 2012 itu dibagikan. Tahu itu terus kalau di KTSP itu kalau di pramuka itu ketentuan dari gurunya, maksudnya dari kalau KTSP kan dia dari guru baru ke siswa. Dari ketentuan dari gurunya itu dari adanya pramuka, adanya ekstrakurikuler pramuka. Jadinya di dalam sekolah itu pasti adanya pramuka. Saya rasa begitu. Di setiap sekolah itu pasti ada pramuka, begitu. Dan kalau ditanya kenapa tidak diwajibkan di dalam kurikulum KTSP, karena memang mungkin itu ketentuan dari kurikulumnya. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Vera. Jadi menurut teman Vera itu semua ketentuannya dari kurikulum. Tinggal bagaimana para pendidik itu mengatur ketentuan-ketentuan yang ada dari pusat untuk setiap siswa. Teman Alfredo mungkin mau menanggapi terkait dengan jawaban teman Vera? Sebelum kita beralih ke kalau dari saya sih, kalau menurut dari saya itu mungkin keputusan dari KTSP kalau tidak salah. Ya, dari ketentuan KTSP. Ya, ketentuan kurikulum KTSP. Oh, baik. Kalau dari saya sih benar apa yang dikatakan dari Vera, karena itu menyangkut dalam KTSP sudah ada dari pusat. Kenapa dalam KTSP tidak dianjurkan mengikuti pramuka, karena sudah dianjurkan dari pusat. Baik begitu. Terima kasih. Mohon izin moderator mau menambahkan. Baik. Dari teman Maria, silahkan. Baik, dari saya, pada kurikulum 2006, mengapa tidak dimasukkan ekstrakurikuler pramuka? Bukan tidak dimasukkan, ekstrakurikuler pramuka itu sudah ada pada sebelum tahun 2006 dia sudah dikembangkan. Hanya dari peraturan pemerintahnya yang mengatur tentang kurikulum tidak memasukkan kurikulum tersebut, tidak memasukkan ekstrakurikuler pramuka tersebut ke dalam kurikulum KTSP 2006. Sedangkan dari pertanyaan saudari Jessica yang mengatakan bahwa mengapa dimasukkan ekstrakurikuler pramuka dalam kurikulum K13? Ekstrakurikuler pramuka dimasukkan dalam kurikulum K13 karena dirasa sangat cocok, karena pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu dia sifatnya mengembangkan karakter. Jadi di sini peserta didik dikembangkan karakternya pada ekstrakurikuler pramuka tersebut. Mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih teman Maria. Jadi untuk kurikulum diwajibkan di kegiatan pramuka diwajibkan di kurikulum 2013 demi memenuhi karakter, kreativitas dari peserta didik. Baik, terima kasih teman Maria. Dari teman yang lain masih ada yang mau menanggapi ataupun bertanya? Saya persilahkan. Teman-teman yang mau bertanya ataupun berikan tanggapan, saya persilahkan. Atau mungkin masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Ya, kalau untuk bicara soal kurikulum ini, kurikulum adalah suatu yang membentuk kita peserta didik dalam proses belajar. Saya punya satu pertanyaan terkait dengan kurikulum KT. Itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Saudara Nur, bahwa setiap mata pelajaran itu dia berdiri sendiri. Jadi dalam kurikulum itu setiap mata pelajaran dia berdiri sendiri dalam membentuk komponen satuan pendidikannya, ya. Dan mengapa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau dari kurikulum KTSP itu jurusan, ketika di SMA jurusan bisa dipilih sendiri. Sementara mungkin ada yang bisa memberikan lebih rinci lagi terkait dengan pertanyaan saya, pertanyaan pertama, dan juga pertanyaan. Ulang pertanyaan pertama, Jess. Pertanyaan pertama, mengapa sehingga setiap mata pelajaran itu dia berdiri sendiri? Jadi mencakup 11 mata. Itu dalam KTSP. Itu kalau tidak salah saya dengar dari perbandingannya Saudara Nur. Mungkin Saudara Nur bisa diulangi perbandingan yang pertama. Perbandingan 2006 mengenai mata pelajaran itu, jika di KTSP setiap mata dimensi dasar sendiri pula dan berjumlah 11 mata pelajaran, sedangkan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Semua diajak untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, menciptakan, dan mengkomunikasikan. Jadi total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Terima kasih Saudara Nur. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Mari kita berdiskusi bersama. Yang menjadi pertanyaan saya, apa sehingga pada KTSP itu setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan setiap komponen
Sementara kurikulum K13 itu dia didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Jadi adanya penerapan saintifik. Teman Vera mungkin mau menjawab. Baik. Terima kasih Jessica untuk pertanyaannya. Pertanyaannya pertama tadi, kenapa di KTSP setiap mata pelajarannya itu berdiri sendiri ya? Ya. Begitu. Ya. Ya. Menurut saya kenapa dia berdiri sendiri? Jadi kalau kita lihat dari kerangka dasar tadi itu, salah satunya itu dijelaskan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Jadi di sini kita sudah tahu betul mata pelajaran apa yang dimaksud. Jadi di sini mata pelajaran agama ya, lebih ke mata pelajaran agama. Jadi di dalam mata pelajaran agama ini diterangkan bagaimana siswa-siswi bisa peserta didik bisa menentukan sikap mereka bagaimana mereka berpartisipasi dalam pelajaran agama tersebut. Tentu saja kita tahu di dalam pelajaran agama ini yang kita tahu tuh yang ada bagaimana kita berbicara tentang agama yang maksudnya seperti bagaimana kita berdoa, bagaimana kita sharing kitab suci. Saya rasa kita dulu tuh waktu SD, SMP, SMA kita juga ada pelajaran agama. Jadi itulah kenapa setiap mata pelajaran itu berdiri sendiri, karena di dalam setiap mata pelajaran itu sudah ada ketentuan materi apa yang diterapkan, tentang apa saja, terus apa saja yang harus kita peserta didik terapkan, apa saja yang harus peserta didik pelajari, begitu. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih teman Vera. Jadi menurut teman Vera, setiap mata pelajaran itu mengapa sehingga dia berdiri sendiri, karena pembahasannya dalam proses belajar itu juga berbeda. Jadi kalau mata pelajaran agama tentu belajar tentang akhlak mulia dari peserta didik, dari setiap agama yang dianut, dan begitu pula dengan proses-proses belajar yang ada di mata pelajaran lain, dari kewarganegaraan, pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Oke, mungkin masih ada yang mau memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan pertama saya? Kalau masih ada, saya persilakan. Dari siapa? Tidak ada. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mengapa ini menuju ke jurusan ya. Mengapa sehingga dalam pemilihan jurusan, kalau pada KTSP, penerapan KTSP itu siswa kalau tidak salah di kelas 11 baru bisa memilih jurusan sesuai dengan proses belajar selama 1 tahun, yaitu kelas 10. Sementara pada kurikulum K13 itu sudah ditentukan jurusannya setelah tes untuk penerimaan siswa baru.
Kemudian pada tahapan belajar, kalau tidak salah ujian ya, itu ada yang namanya peminatan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa sehingga dalam proses jurusan itu harus diubah? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Baik. Dari teman. Izin menjawab, moderator. Pada kurikulum KTSP 2006, siswa baru mengikuti masa pembelajaran selama 1 tahun, yaitu pada kalau untuk jenjang SMA itu dia di situ dia harus mengembangkan atau mempelajari sedemikian rupa materi-materi yang ada, mata pelajaran apa yang ada, sehingga untuk naik ke jenjang berikutnya ia diberi suatu seperti hak untuk memilih bahwa jurusan mana yang akan ia pilih sebagai langkah untuk maju ke jenjang yang berikutnya. Sedangkan pada kurikulum 2013, siswa baru mengikuti tes dan langsung memilih jurusan yang akan ia tempuh ketika masuk pada jenjang pendidikan. Di sini pendidikan SMA. Mengapa demikian? Karena di sini kurikulum 2013 lebih mengedepankan sikap untuk mengembalikan semuanya kepada pilihan siswa. Dia tidak mengekang siswa atau menuntut siswa harus menjalankan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun baru bisa memilih mata pelajaran atau jurusan yang akan ia pilih ketika ia tempuh pada jenjang berikutnya. Sedangkan untuk peminatan atau ujian peminatan itu memang sudah ditentukan dari kurikulumnya. Misalnya seperti sekarang ini, untuk tamat dari jenjang pendidikan SMA, siswa harus mengikuti atau mengikuti ujian KIR, karya ilmiah, yang sama halnya dilakukan pada seperti kita mahasiswa yang akan mengikuti, yang mengerjakan tugas akhir. Mereka harus mengikuti ujian, seminar hasil. Mereka juga sama halnya dengan kita. Hal itu pun mereka lakukan dengan peminatan dan jurusan masing-masing yang sudah mereka pilih pada kurikulum 2013 saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Maria. Dari teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan? Atau mungkin ada timbul pertanyaan yang baru? Saya persilakan. Dari teman Ana, mungkin mau bertanya atau menanggapi? Ada. Dari teman Alfredo? Atau mungkin dari teman Nur? Tidak ada yang mau menanggapi? Ya.
yang mana tentang penerapan kurikulum 2013, pembagian jurusan. Dulu waktu saya SMA, yang mana saya dari SMP sudah berniat untuk menggeluti jurusan IPA. Tapi sayangnya waktu tes masuk SMA itu, saya berdasarkan hasil tes, entah nilainya itu bagaimana, saya ditetapkan di jurusan bahasa. Dan sebagaimana yang teman-teman ketahui, kalau jurusan bahasa itu dia urutan ketiga ya dalam struktur jurusan. Kan pertama IPA, kedua IPS, ketiga bahasa. Itu saya merasa minder dengan teman-teman di jurusan IPA. Karena banyak teman-teman saya itu jurusan IPA, cuma saya sendiri yang di bahasa. Jujur saya minder dan saat itu saya terpukul sekali. Saya memilih untuk keluar bersekolah di sekolah yang lain, jangan di sekolah itu, karena saya berbeda dengan teman-teman. Jadi itu menimbulkan perasaan cekcok dalam diri saya. Pasti saat-saat ini juga ada ya siswa-siswi seperti itu. Siswa-siswi yang tidak terima dengan ketetapan-ketetapan seperti itu, yang mana itu sangat bertolak belakang dengan ketentuan atau ketetapan yang ada pada KTSP. KTSP kan kita bebas memilih. Sementara kurikulum 2013 kan kita ditempatkan berdasarkan setiap ujian yang diberikan. Jadi teman-teman, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk mengatasi siswa-siswi yang memiliki kejanggalan belajar saat berada dalam jurusan tersebut. Ada anak yang di jurusan IPA, namun gaya belajarnya itu tidak menunjukkan kalau dia jurusan IPA yang harus berhadapan dengan hal-hal yang sains atau apapun itu. Begitu pula di jurusan IPS dan jurusan bahasa. Masing-masing punya respon tersendiri dengan bidang yang mereka geluti. Kira-kira kita sebagai guru ke depannya dalam mendidik, mendapatkan anak-anak yang karakter seperti itu bagaimana? Saya mau dengar setiap pendapat dari teman-teman. Mulai dari pendapat teman Alfredo. Alfredo bisa duluan memberikan pendapat terkait dengan perasaan siswa yang salah jurusan ketika sudah berada dalam suatu lembaga. Silakan teman Alfredo. Baik, kalau dari saya, jika kita sebagai calon guru, lihat jika kita sebagai calon guru melihat apakah kita siswa dalam hal misalnya dia masuk di IPA tapi gaya belajarnya seperti anak IPS. Nah, itu kita sebagai calon guru harus memanggil dan mengarahkan dia dan bicara antara empat mata. Jadi bicara antara individu untuk macam buka hati begitu, supaya apakah dia ingin bertahan di IPA atau melanjutkan di IPS. Baik, itu saja dari saya. Ya, jadi untuk pemilihan jurusan, saya tidak terlalu tahu tentang SMK ya. Tapi kalau untuk SMA itu ada teman-teman yang memang nekat untuk pindah karena tidak sesuai dengan kemauan. Ya, jadi itu perubahan kurikulum juga berpengaruh pada karakter atau respon siswa. Teman Ana bisa memberikan tanggapan
terkait dengan pertanyaan saya barusan, bagaimana Anda sebagai calon guru dalam menghadapi siswa yang etika belajarnya itu sangat bertolak belakang? Kalau dari saya, kalau kita sebagai seorang guru, kita harus memberikan motivasi terhadap murid untuk bisa lebih giat dalam belajar. Kalau dari saya hanya itu saja. Motivasi Untuk bisa belajar. Oh, baik. Dari teman Nur? Saya sependapat dengan Alfredo. Apalagi kan kalau dalam sekolah itu kita sampai guru BK yang dimana tujuan mereka itu untuk menasihati para siswa-siswa yang memiliki masalah atau mempunyai masalah di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Dan kalau dari pengalaman saya, soalnya di sekolah SMA dulu ada kawan yang sempat ingin pindah sekolah karena tidak sesuai jurusan. Tetapi guru BK dari sekolah tersebut memberikan arahan padanya dengan menasihatinya supaya jangan pindah, dan salah satu solusinya mungkin memberi pendekatan pada guru yang bersangkutan yang mengurus kejurusan begitu, supaya agar siswa tersebut bisa pindah ke jurusan yang ia minati begitu. Terima kasih. Baik, jadi di situ peran guru BK sangat penting dalam mengarahkan peserta didik yang memiliki kejanggalan perasaan terkait dengan jurusan. Ini semua harus bersuara. Dari teman Maria Asrianti, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya sebagai seorang calon guru, untuk mengatasi siswa yang salah jurusan, kalau dilihat dari pengalaman pribadi, ada teman yang dia memang niat di jurusan IPA, tapi semakin kesini, semakin dia mengikuti pembelajaran, dia ingin masuk di jurusan bahasa Indonesia. Nah, dia meminta kepada guru BK untuk pindah jurusan. Tetapi karena sudah lama mengikuti pelajaran, oleh karena itu tidak bisa lagi untuk mengambil jurusan bahasa Indonesia. Nah, sebagai seorang guru, sikap yang diterapkan adalah menyesuaikan siswa, mengarahkan siswa agar bagaimana caranya dia bisa menyesuaikan dengan jurusan yang memang bukan pilihannya, tapi ia harus berada di tempat tersebut. Memang di jurusan, misalnya seperti di jurusan IPA, tapi dia minatnya di bahasa Indonesia. Maka di jurusan IPA juga tidak hanya diajarkan tentang materi-materi tentang sains, tapi juga ada materi tentang bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pasti ada hal yang membuat ia minat juga. Kelamaan dia pasti akan nyaman pada jurusannya tersebut. Tergantung cara guru mengarahkan, memberikan materi, entah itu materi bahasa Indonesia, materi sains, itu tuh seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk pernyataan dari Maria ini, saya mengambil kesimpulan kalau nikmati proses, jangan protes akan proses. Ikuti saja dulu, nikmati alurnya, nanti akan nyaman. Oke. Dari Saudara Vera, silahkan orang terakhir. Oke, baik. Terima kasih Jessica. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya tadi. Jadi di sini menurut saya, jika kita salah mengambil jurusan, kalau memang masih bisa untuk di awal-awal masih bisa untuk pindah jurusan,
boleh kita pindah. Tapi kalau memang ketentuannya sudah tidak bisa dipindah lagi, sudah tidak bisa pindah kurikulum, pindah lagi jurusan, berarti kita jalani. Dan seperti yang teman Asri katakan tadi, di dalam IPA, misalkan di dalam jurusan IPA itu, masih, misalkan kalau kita masuk di jurusan IPA, tapi minat kita masih aslinya bahasanya tidak bahasa Jermannya, terada bahasa dan sastranya, terada. Jadi secara umum bahasa Indonesia. Jadi dari situ kalau misalkan kita minat di bahasa Indonesia tapi salah masuk jurusan di IPA, kita masih bisa belajar bahasa Indonesia. Karena kita masuk kuliah, kita ambil jurusan di SMA ini bukan untuk ditentukan harus di kuliah nanti kita ambil itu. Kita ambil IPA karena di SMA apa? Bukan. Jadi karena di masuk kuliah kita masih bisa memilih. Kita masih bisa ambil bahasa, kita bisa ambil IPA atau IPS, begitu. Jadi di dalam setiap jurusan itu, misalnya di dalam jurusan IPA, itu masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus di dalam bahasa Indonesia juga pasti ada salah satunya antara kimia, biologi, fisika, begitu. Tapi yang lebih yang saya ketahui itu yang lebih itu antara kimia dan biologi. Di IPS juga pasti ada bahasa Indonesia dengan itu IPA. Jadi menurut saya begitu, sekian dan terima kasih. Baik, Saudara Vera. Memang kadang waktu jurusan itu memang sudah terpikir bagaimana nanti kuliahnya, karirnya. Terkadang itu pemikiran yang sempit. Artinya untuk belajar ini kita tidak dibatasi. Begitu pula jurusan. Ya, tambah. Masih ambil bahasa Indonesia umumnya, begitu. Seperti kita nih ambil bahasa Indonesia umumnya, karena memang di SMA kita ada pelajaran, walaupun masuk jurusan IPA, tapi masih ada pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kita minatnya terkhususnya di antropologi atau bahasa Jerman, itu memang resikonya kita harus belajar dari awal, begitu. Sekian. Baik. Saya kira untuk pertanyaan saya cukup jelas, jawaban dari teman-teman juga terima kasih, dapat saya pahami, saya terima. Kira-kira masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Untuk mengingat waktu, sesi tanya jawabnya saya tutup ya. Kita masuk pada kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari perbandingan antara kurikulum atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 dan kurikulum 2013, yang mana KTSP mencangkup 3 komponen penilaian, yang mana yang pertama adalah standar kompetensi, yang kedua adalah kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah silabus dan penilaian. Sementara kurikulum 2013, penilaian yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Begitu pula ada beberapa perbandingan kerangka dasar dari kurikulum KTSP dan juga kurikulum K13. Kalau kerangka dasar dari KTSP lebih ke pengelompokan mata pelajaran untuk diterapkan atau dilaksanakan oleh peserta didik, sedangkan K13 lebih diarahkan pada ketentuan kurikulum dan ketentuan hukum. Yang berikut ada perbandingan dari mata pelajaran. Jika di KTSP, setiap mata pembelajaran itu dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula dan berjumlah 11 mata pelajaran. Sementara di K13, setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik.
Di sini siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, menciptakan, dan mengkomunikasikan. Jadi total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa di situ. Yang berikut ada penilaian. Pada KTSP itu proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum seterusnya penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Jadi selalu ada kemungkinan bahwa jawaban yang benar itu lebih dari satu. Sementara di K13, guru juga mengukur Yang berikut ada penjurusan. Untuk jurusan, jika di KTSP, siswa bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 11 pada kurikulum 2013. Tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Sejumlah mata pelajaran wajib peminatan antar minat dan pendalaman minat harus harus dilakukan oleh para siswa. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya cukup sampai di sini. Saya kira kita sudah tahu setiap perbandingan dari kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013. Kalau menurut saya sendiri, kurikulum 2013 itu dia lebih kepada yang diatur ya. Artinya kita diatur oleh sekolah tentang proses belajar kita, tentang cara mengajar guru. Sementara di kurikulum 2013 itu kita siswa lebih diasah untuk memproduksi ide. Jadi bagaimana untuk kita berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikatif. Baik, diskusi kita malam hari ini terkait dengan perbandingan kurikulum KTSP dan juga kurikulum K13 cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, memberikan pendapat, pertanyaan, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan untuk teman-teman semua, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.